Komunitas pembawa acara Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana telah resmi dibuka. Bisa kelihatan kok, orang yang jarang ngobrol pastinya vocabnya sedikit, sama kayak orang yang belajar bahasa Inggris. MC baru, Kak Dwi Vera. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali pagi hari ini bisa bergabung bersama teman-teman, rekan-rekan all distinguished guests, ladies and gentlemen. It's a great honor. I'm Dwi Vera. We will share. This is an interesting topic. We're going to talk about news anchor, news reader, and TV presenter. Sebelum kita lanjut, boleh ice breaking sedikit ya Lisa ya. Okay, may we invite everyone please rise. Saya ada satu video menarik, boleh dibuka? Yang tadi dance. News anchor will stand by in front of the camera in the studio and work together in a team. But important, you have to report on the field. For example, there is crime or fire accident or another hard news. Yeah, you have to report it from that place, not in the studio. News anchor reporter talk about the most current local and global news topic. So we have komunikan and komunikator. Communicator send the message by the media from TV, and then the information grabbed by the audience, the listener, as communicator. So we have communicator, media, hero or komunikan, and there will be the next step, feedback. The audience will get the feedback. Oh, what is the meaning of this message? Oh, there is KBS or there is fire accident in Java. So there is a feedback. Yeah? So that's the function of communicator, news anchor. We share information that we got. Negosiasi, ya, untuk komunikasi, untuk sharing ide, gagasan, pendapat, dan menurut survei, public speaker, if you have a good communication skill, will earn a lot of money. Ya, kalian setuju? Okay, very good. Please give applause to all of you. You are very expert, very genius. You have anything on your mind, but you cannot deliver the message. That's the big problem. Yeah, big problem, guys. So you have to know how to transfer the message, how to share the idea, what you have in your mind. Jadi kalau kalian sudah punya kemampuan untuk delivery message, audience will understand. 85%, 85% itu sangat berpengaruh untuk kesuksesan kalian. Ayo kita sama-sama beli dan berlatih communication. Jadi nanti di sini akan diinformasikan penempatan tangan untuk dada tegak, penempatan kaki untuk yang male itu biasanya dibuka sedikit, untuk yang female dan satu di depan, yang satu di depan. Ya, stop. Berdiri tegak. Tangan jangan masukkan kantong, jangan dilipat, jangan istirahat di tempat, tapi depan. Jangan terlalu ke atas, terkesan arogan. Kalau ke bawah, ya ragu-ragu. Jadi tetap sejajar dengan audiens. Eye contact, kira-kira berapa detik kita melihat contoh in a big group. Ya, kita alokasikan beberapa detik, 1-2 detik di sebelah kanan, kita ke belakang, berikutnya di sebelah kiri, di sebelah kiri. Jadi tidak perlu ke sini, tapi di segala arah, tapi hanya dengan beberapa detik saja. Remember, you don't need to look at the eyes, but the forehead.
Ya, semua setuju? Ketika kalian tampil harus confident, harus sering latihan. Have you ever made a video of yourself in front of the mirror? Pernah? Have you? Yes. Yeah, you have to try it. Nanti sampai rumah, in front of the mirror, prepare a script, and then act like this anchor. Ayo, silakan. Ada yang bertanya? Ya. Lalu menuju ke mic di tengah. Baik, perkenalkan nama saya Leslia dari Sastra Inggris angkatan 2018. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Kak Vera untuk sebagai news anchor, especially cara kita untuk biar bisa fokus di satu kamera itu tanpa ngelirik yang lain itu bagaimana? Bisa berikan tips-tips. Terima kasih. Tadi yang pertama dari Lestia ya. Jadi pertanyaannya bagaimana kita agar bisa fokus di satu titik kamera. Jadi tips yang tadi awal saya sharing berbicara di depan cermin itu adalah salah satu hal tahap awal yang kalian bisa coba di rumah. Karena nanti ketika di studio tim, ada produser, ada sutradara yang akan ada di studio, tapi kalian harus tetap fokus ke satu kamera saja. Jadi di situ akan ada teleprompter atau tulisan yang berisi berita atau konten yang akan kalian sharing. Otomatis mata kalian pun akan ke kamera tersebut karena bacaannya itu ada di teleprompter, detail beritanya ya. Caranya gimana agar tidak terlihat membaca dan bisa fokus? Kalian baca dulu 1 jam, 1,5 jam sebelum acara skrip yang diberikan oleh produser. Setelah itu kalian kuasai apa sih meaningnya, apa sih maksudnya. Oh ini soft news nih, harus lebih fun dengan smiling voice, atau berita berat nih berarti harus agak tegang karena terjadi kebakaran, contohnya seperti itu. Setelah ekspresi kalian dapat, otomatis intonasi akan mengikuti dan mata kalian pun akan memandang ke satu titik kamera sesuai dengan ekspresi tersebut. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Diana dari Sastra Inggris 18. Saya ingin bertanya, bagaimana Kak Dwi mengatur mood sebelum mulai untuk membawakan acara? Karena kan seperti yang kita tahu, mood kan bisa berubah kapanpun. Jadi bagaimana, atau ada tips dari Kak Dwi untuk mengatur mood itu sendiri agar kita bisa profesional di depan kamera? Terima kasih. Jadi memang harus tetap jaga profesionalitas. Jangan pikirin itu dulu karena siaran kan cuma 30 menit ya, atau 1 jam, ya maksimum 1,5 jam. Itu menentukan bagaimana kualitas berita tergantung kita membawanya. 24 jam loh, 30 menit aja kita luangin waktu terbaik kita untuk perform di depan kamera dan sharing informasi tersebut. Jadi yakinkan, oh saya mau siaran, saya harus kasih yang terbaik. Masalah itu ntar aja dia dipikirin, fokus sama yang ini. Jadi banyak baca, banyak referensi, kasih yang terbaik, ekspresinya jangan lupa, dan tetap dilatih. So thank you so much everyone. Saya Lisa Purwanti dan terima kasih sekali lagi Kak Dwi. Saya kembalikan waktu dan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Lisa, terima kasih juga kepada Kak Vera. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi kepada pembicara dan moderator kita yang sudah memberikan ilmu tentunya. Saya Irgi, senang rasanya bisa diajak di Udayana ini untuk pembentukan komunitas MC yang ada di Udayana atau MC Society. Mudah-mudahan kehadiran saya ini juga bisa berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa dan juga mahasiswinya. Yang saya harapkan adalah nanti lulusan dari mahasiswi dan juga mahasiswa Udayana ini akan bertemu saya di panggung nanti menjadi partner MC. Terima kasih. Thank you for Vera. You are very talented, very smart, very inspiring, and can't wait to invite you to the next general lecture. Thank you, Vera. Luar biasa.